Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil judul PowerPoint kami yaitu evaluasi bioplastik dari kulit pisang. Anggota kelompok kami sendiri yaitu pertama Dwiki Arif Rahmati dengan NPM 01914, kedua David Yuliana Sari dengan NPM 01929, ketiga Haris Fajar Kurniawan dengan NPM 01931, kedua Wahyu Wibisono Nur Aminullah dengan NPM 01932, kelima Adinda Jamilatul Lestari dengan NPM 01936, dan keenam yaitu Ivan Maulana Alfandi dengan NPM 01937. Untuk latar belakang sendiri yaitu plastik merupakan salah satu penyumbang utama pencemaran lingkungan karena sulit terurai secara alami dan proses daur ulangnya berisiko menghasilkan zat beracun serta bersifat karsinogenik. Berdasarkan data KLHK 2023, sampah nasional mencapai 31,9 juta ton, mendorong perlunya solusi seperti bioplastik. Bioplastik adalah plastik berbahan dasar alami yang mudah terurai oleh mikroorganisme, menjadikannya lebih ramah lingkungan dibanding plastik konvensional. Salah satu sumber bioplastik potensial adalah kulit pisang yang mengandung 59% pati. Meski bioplastik berbasis pati rentan pecah dan kurang elastis, penguatan dengan selulosa dan plasticizer dapat meningkatkan kekuatannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dwiki Arif Rahmadi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Haris. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu adalah hasil dan pembahasan. Di mana pada layar ada tabel yang berupa bahan, metode, hasil uji, yang hasil ujinya yaitu biodegradasi, kuat tarik, dan elongasi. Untuk yang pertama yaitu adalah kulit pisang 10% dengan gliserol 2%. Dengan hasil uji biodegradasinya didapatkan 4 hari, kemudian kuat tariknya 3 MPa, untuk elongasinya 115,43%. Yang kedua, yaitu adalah kulit pisang 40% ditambahkan dengan gliserol 1,5% dan juga tapioka. Hasil uji coba untuk biodegradasinya didapatkan 56 hari dan kuat tariknya 66,39 MPa. Nah, selanjutnya kulit pisang Musa Paradisica dan gliserol 25%. Didapatkan hasil uji biodegradasi selama 21 hari. Kemudian ada kulit pisang ditambahkan dengan gliserol 7,5%. Didapatkan hasil uji coba kuat tarik 1,53 MPa dan elongasinya 18,77%. Kemudian ada kulit pisang Prata 8 gram dan ditambahkan dengan gliserol 15%. Didapatkan hasil uji cobanya biodegradasi selama 10 hari dan elongasinya 31%. Selanjutnya dengan penambahan gliserol 25%. Didapatkan hasil uji cobanya biodegradasi selama 10 hari dan selanjutnya yaitu penambahan gliserol 0,4% dan maizena. Didapatkan hasil uji kuat tarik sebesar 8,22 MPa dan elongasinya 40,4%. Lalu selanjutnya dengan penambahan gliserol 14%. Dapatkan hasil uji coba biodegradrasinya selama 10 hari dan kuat tariknya sebesar 11,89 MPa. Yang berikutnya penambahan gliserol 40%. Didapatkan biodegradasinya selama 6 hari dan elongasinya 44,44%. Yang terakhir dengan penambahan gliserol 7%. Didapatkan hasil uji coba biodegradasinya selama 13 hari. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak David Yuliana Sari. Waktu dan tempat saya persilakan.
Baik, terima kasih sebelumnya Dwiki Ari Rahmadi. Saya David Yuliana Sari akan melanjutkan pemaparan materi mengenai beberapa bahan yang digunakan untuk pembuatan bioplastik kulit pisang. Untuk selanjutnya menggunakan kulit pisang mulu BB dengan kitosan 2%, gliserol 3%, menghasilkan kuat tarik sebesar 4,79 MPa serta elongasi sebesar 13,32. Untuk kulit pisang kepok dengan kitosan serta sorbitol 2% akan menghasilkan kuat tarik sebesar 10,56 MPa dan elongasi sebesar 58,33%. Selanjutnya, menggunakan kulit pisang, gliserol, dan penambahan selulosa akan menghasilkan kuat tarik sebesar 5,60. Sedangkan untuk kulit pisang, ditambahkan gliserol serta polimer asam polilaktat akan menghasilkan biodegradasi selama 56 hari serta kuat tarik sebesar 39,30 MPa. Untuk bahan baku kulit pisang yang ditambahkan dengan natrium metabisulfit akan menghasilkan biodegradasi selama 84 hari. Ini merupakan nilai yang tertinggi dari beberapa hasil biodegradasi yang telah diujikan. Untuk selanjutnya yaitu bahan kulit pisang ditambahkan NaOCl 1% dan gliserol 50% menghasilkan biodegradasi selama 8 hari, sedangkan menggunakan bahan baku kulit pisang hijau ditambahkan asam klorida serta natrium hidroksida dan penambahan natrium metabisulfit akan menghasilkan biodegradasi yang juga panjang yaitu 80 hari. Beberapa dari perbedaan penambahan dari sifat plasticizer yang digunakan dalam bioplastik ini memainkan peran yang penting dalam meningkatkan kualitas bioplastik. Salah satunya yang pertama yaitu kita menggunakan bioplastik dari kulit pisang, yang mana kulit pisang itu mengandung 59% pati, yaitu sebagai polimer utamanya, di mana pati ini dari kulit pisang memiliki kelemahan, yaitu berupa sifatnya yang rapuh dan memiliki daya serap air yang tinggi. Oleh karena itu, ditambahkan beberapa plasticizer yang akan meningkatkan sifat mekanik dari bioplastik yang dihasilkan. Salah satunya yang paling umum yang digunakan yaitu gliserol dan sorbitol, yang mana dua plasticizer yang ditambahkan ini berfungsi untuk meningkatkan fleksibilitas dan plastisitas dari bioplastik yang dihasilkan. Selanjutnya, bahan penambah kitosan, yaitu berfungsi sebagai memperkuat sifat mekanik dan mengurangi penyerapan air, sehingga waktu biodegradasinya lebih panjang. Untuk natrium metabisulfit juga berfungsi sebagai antioksidan dan antimikroba, di mana ini digunakan untuk memperpanjang umur bioplastik sehingga bahan baku yang ditambahkan natrium metabisulfit memiliki hasil biodegradasi yang lebih lama, yaitu sebesar 80 hingga 84 hari. Seperti tabel yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Selanjutnya yaitu sifat yang ditambahkan sebagai penguat serta menjadikan komponen yang ramah lingkungan, yaitu salah satunya menggunakan bahan polimer asam polilaktat. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wahyu Wibisono. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak David. Mohon izin untuk melanjutkan yaitu uji degradasi. Pada layar itu sudah yaitu grafik sifat mekanik bioplastik dari kulit pisang. Waktu degradasi bioplastik dari kulit pisang dengan penambahan plasticizer. Bahan-bahannya yaitu telah ditampilkan seperti HCl, HCl, gliserol dan sebagainya. Dari grafik ini didapatkan hasil tertinggi untuk jangka biodegradasinya adalah pada bahan natrium metabisulfit, yaitu selama 84 hari. Sedangkan untuk yang paling singkat untuk jangka biodegradasinya adalah yang menggunakan gliserol 2% nya selama 4 hari. Waktu biodegradasi tercepat ini terjadi pada bioplastik dengan bahan penambahan aditif gliserol 2% yang berlangsung selama 4 hari. Penambahan gliserol dapat dalam pembuatan bioplastik mempercepat proses degradasinya. Karena hal ini terjadi itu karena gliserol bersifat hidrofilik,
sehingga mudah larut dalam air. Ketika gliserol menyerap air dari tanah, hal ini memicu dan mempercepat proses degradasi bioplastik. Pada degradasi terlama yaitu di bahan natrium metabilsulfit yaitu selama 84 hari per hari, yaitu hal ini disebabkan oleh sifat antioksidan metabisulfit sehingga bioplastik tahan lama dan tidak mudah rusak. Next. Baik, selanjutnya yaitu berdasarkan uji mekanik. Pengujian mekanik bioplastik berbahan kulit pisang menunjukkan pengaruh signifikan dari formulasi dan penambahan plasticizer terhadap sifat mekaniknya. Bioplastik ini memiliki keunggulan dalam laju biodegradasi yang lebih cepat dibanding plastik konvensional, terutama dengan penambahan gliserol 40% yang mempercepat proses biodegradasi. Penambahan natrium metabisulfit juga memperlambat biodegradasi hingga 84 hari. Namun, asam klorida dapat mempercepatnya. Pada uji kuat tarik, kombinasi gliserol 1,5% dan tepung tapioka menghasilkan kekuatan 66,39 MPa. Sementara uji elongasi terbesar mencapai 115,43% dengan 2% gliserol, yang menunjukkan bahwa gliserol ini dapat meningkatkan fleksibilitas. Kombinasi dari ketiga bahan gliserol, ketosan, dan sorbitol juga meningkatkan kuat tarik dan elongasi, dengan sorbitol berperan sebagai agen plastisitas. Penambahan polimer asam polilaktat dalam bioplastik meningkatkan kuat tarik hingga 39,30 MPa. Hal ini memperlihatkan peningkatan signifikan dalam sifat mekanik bioplastik. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Adinda Jamilatul Lestari. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan melanjutkan untuk uji kuat daya tarik. Nah, dapat dilihat di tabel untuk plastik zat yang digunakan meliputi gliserol dengan berbagai konsentrasi serta kombinasi gliserol dengan bahan lain seperti tapioka, maizena, ketosan, sorbitol, selulosa, dan polimer asam polilaktat. Hasil menunjukkan bahwa penambahan gliserol 1,5% dengan tambahan tapioka menghasilkan kuat tarik tertinggi sebesar 66,39 MPa dibandingkan dengan kombinasi aditif lainnya. Ini menunjukkan bahwa dengan adanya kandungan tepung tapioka dalam campuran bioplastik, kelenturan dan persentase perpanjangan bioplastik yang dihasilkan menjadi lebih tinggi. Next. Kemudian untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ivan Maulana. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Dinda. Untuk selanjutnya ya terkait kesimpulan dari review evaluasi bioplastik dari kulit pisang. Pada review ini, prospek pembuatan bioplastik dari kulit pisang pada grafik gambar 1 dan 2 dapat difokuskan pada kombinasi adiktif yang memberikan keseimbangan optimal antara waktu biodegradasi yang panjang serta menghasilkan kuat tarik yang tinggi, di mana hasil uji untuk kuat tarik dengan kombinasi gliserol 1,5% dengan tapioka menunjukkan kekuatan mekanik tertinggi sebesar 66,39 MPa, yang mencerminkan potensi besar dalam aplikasi yang membutuhkan daya tahan yang tinggi. Kemudian untuk memperpanjang waktu biodegradasi, penggunaan aditif seperti natrium metabisulfit dapat memperpanjang waktu degradasi hingga 84 hari.
Kemudian kombinasi dengan menggunakan gliserol 1,5% dengan tapioka untuk kekuatan tarik ditambah dengan natrium metabisulfit untuk memperlambat degradasi, berpotensi menghasilkan bioplastik yang tahan lama namun sifat mekaniknya tetap kuat. Strategi ini memungkinkan pengembangan bioplastik yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memiliki aplikasi yang komersial yang lebih luas dalam produk yang membutuhkan daya tahan yang lebih lama. Bioplastik dengan biodegradasi lambat dapat digunakan untuk aplikasi kemasan makanan yang membutuhkan ketahanan selama masa simpan yang lama, seperti kemasan produk segar atau barang-barang kering yang tidak segera dikonsumsi. Peningkatan sifat mekanik bioplastik dan penambahan plasticizer diperlukan untuk memperpanjang masa simpan yang bertujuan meningkatkan kinerja kemasan bioplastik untuk produksi pangan berkelanjutan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator Mas Haris. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Ivan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan baik tutur kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.